Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, tinggal 3 bulan lagi kita yang di tanah Manokwari dan Papua akan memperingati 155 tahun Injil masuk 5 Februari yang akan datang. Tapi kalau kita melihat fakta 155 tahun, seharusnya kita tidak boleh bangga untuk memperingatinya. Mengapa? Dibanding berjalannya waktu yang 155 tahun, lalu jarak Pulau Mansinam sampai ke Momiwaren yang kira-kira hanya 150-160 km saja. Kita melihat masih banyak masyarakat saudara kita yang belum dimerdekakan oleh Injil. Kepada pihak gereja, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Tadi malam kami bicara dengan beberapa guru pengasuh asrama. Saya tanya, berapa anak asrama kita sekarang? Berkurang. Kenapa berkurang? Di samping tempat yang belum memadai. Tapi ada kasus. Terjadi berapa waktu yang lalu. Kasus apa? Dijawab oleh para guru, para pengasuh asrama. Biasa, masalah masyarakat. Ya masalah apa? Saudara dengarkan. Ini merupakan kesedihan. Tapi ini fakta kita harus hadapi. Ternyata masyarakat kita masih lebih percaya Swangi daripada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak itu ditarik pulang oleh orang tuanya karena takut Swangi. Saya sedih mendengar itu. Sampai kapan kita ini bebas? Tolong gereja, sampaikan di setiap ibadah bahwa Yesus Kristus Tuhan itu jauh lebih hebat daripada Swangi. Yakinkan kepada masyarakat. Anak-anak didik, kalian harus jadi orang pintar, jangan jadi orang bodoh. Dengan hidup kalian, kami berharap, kalau kami gagal sebagai orang tua, sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai guru, kami harap kalian tidak gagal. Bebaskan generasimu, bebaskan sukumu sendiri dari takutnya akan Swangi itu. Ini suatu kebodohan. Kalau sampai masyarakat yang dari Mansinam hanya 150-an kilometer kurang lebih, ketika Injil masuk 155 tahun yang lalu, kurang 3 bulan ini, lalu masyarakatnya masih takut Swangi. Bagaimana yang jauh lebih jauh lagi? Saya nggak tahu bagaimana di Anggi. Saya nggak tahu bagaimana di pedalaman lagi yang sana. Kalau yang cuma dekat dengan Mansinam aja, mobil tiap hari bisa bolak-balik ke sini. Swangi masih lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Siapa yang salah ini kalau bukan gereja? Saya tidak tahu siapa memilih tema Natal ini berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Yesus Kristus. Kalau kita tanam pohon yang sudah 155 tahun, lalu tingginya masih seperti kecambah terus, itu pohon aneh. Betul tidak? Itu pohon aneh. 150 tahun, 55 tahun masih kecambah terus. Jadi berarti akar belum ada. Sudah hampir setahun saya tidak ke sini. Saya kaget, jalanan cukup bagus. Begitu lewat Kalimaruni terus sampai sini luar biasa. Tapi saya kaget, begitu lewat Kalimuari langsung mulai tanjakan, jalannya lebih rusak lagi. Sedih sekali melihat keadaan itu. Lalu saya melihat masyarakat yang kami lewati, dari mulai Masabui, dari mulai Maruni sampai masuk Oransbari, belum nampak perubahan yang signifikan, yang berarti. Wajah masyarakat kita masih kelihatan tertinggal, hidup masih kotor, rumah-rumah masih belum bagus. Cara melihat mereka anak-anak kecil, hati saya sedih. Tolong para pejabat, jangan hanya bangun fisiknya saja. Jalan dibangun, kantor-kantor pemerintahan dibangun, bagus. Tapi ingat, setelah kita berakar, kita harus bertumbuh. Setelah bertumbuh kita harus berbuah. Itu urutan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hari ini kita merayakan Natal, kita patut bersyukur. Kalau dihitung sejak Injil masuk Februari 1855, berarti sudah 153 kali orang Manokwari merayakan Natal kalau dihitung itu.
Tapi apa hasilnya? Kok masih seperti ini keadaan? Saya akan baca dua ayat ini. Kejadian pasal 26. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak. Nah, kita tahu Ishak ini adalah generasi kedua setelah Abraham. Kalau kita hitung 155 tahun secara sosiologi, satu generasi itu antara 40 sampai 50 tahun. Berarti kalau 155 tahun Injil ada di daerah Manokwari ini, maka sudah 3 generasi. Kalau dihitung 50 tahun, 3 generasi lebih. Sudah 3 generasi tapi masih seperti ini. Lihat, ini baru generasi pertama dari Abraham. Dan ketika firman ditulis, Abraham memang sudah meninggal. Apa yang terjadi kalau Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita? Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga, ia bagaimana? Alkitab Saudara bilang apa? Ia bagaimana mendapat hasil 100 kali lipat. Tadi sambil menunggu acara dimulai dengan Pak Pendeta Rudi Timotius, dengan Pak Guru Rudi siapa ya, dari SMK ini, apa nama form belakangnya? Rudi siapa? Wuwungan, maaf lupa. Kami bicara bertiga tentang pohon-pohon durian, pohon segala macam. Karena Pak Rudi Wuwungan bilang sebelum dibangun terus tanam pohon-pohon itu. Lalu Pak Rudi tanya kepada Pak Rudi Timotius, tanya kepada Pak Rudi Wuwungan, bagaimana bisa dapat pohon okulasinya supaya lebih cepat? Ada di Manokwari yang satu bibit itu 150.000. Mahal sekali, saya pikir begitu. Nah, kenapa saya diskusikan itu? Saudara lihat apa yang terjadi dengan Ishak. Dalam tahun itu juga dia menabur. Dalam tahun itu juga dia panen 100 kali lipat. Kira-kira ini bibit apa ini? Ayo, siapa bisa jawab? Kira-kira bibit apa ini? Nanam langsung panen 100 kali lipat. Siapa bisa jawab? Ayo, ada ahli-ahli biologi di sini. Saudara, percayalah ini bukan bibit biasa. Bukan kopi. Siapa yang bilang kopi itu? Bukan kopi. Saya percaya jawabannya adalah karena berkat Tuhan. Bukan karena bibit. Dengarkan, baru satu generasi dari Abraham ke Ishak sudah seperti ini. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir ayat 12. Ini kuncinya. Udah? 1, 2, 3. Sebab ia diberkati Yahweh. Nah, ini kuncinya. Bukan apa bibitnya, bukan di mana tanahnya. Di tanah gersang sekalipun, kalau Yahweh memberkati, tidak ada yang mustahil itu. Saudara, ketika saya baca biografinya almarhum Dominic Kane, orang hebat, dia orang Belanda, yang hatinya untuk orang Papua luar biasa. Salah satu warisan yang dia tinggalkan adalah lagu-lagu yang dinyanyikan sampai hari ini oleh gereja Tuhan, bukan cuma di tanah Papua, tapi seluruh Indonesia. Dominic Kane pernah mengatakan sebuah kalimat yang sampai hari ini dipercaya orang. Dan yang heran, bukan cuma orang Kristen percaya, orang Bugis, orang Buton, orang Makassar percaya akan kata-kata Dominic Kane. Dan kata-kata itu ditulis. Kalau saudara ke AB Pura, naik ke atas, dari Polres ke atas, ada gereja GKI Pengharapan. Baca di depan tangga sebelah kiri. Saya kagum, ada tulisan. Itu tulisan Dominic Kane sendiri. Barang siapa yang menabur di tanah ini akan diberkati berlipat ganda. Tahun 94, saudara, pertama saya bertemu dengan tulisan itu. Saya itu mencari alasan kenapa pendeta Belanda ini bisa punya kata-kata yang begitu hebat
Kalau saya nggak berkata begitu sakti kata-kata itu, barang siapa menabur di tanah ini akan diberkati berkali-kali.